Selamat sore semuanya, Shalom. Kayaknya yang jawab cuma 5 nih. Shalom semuanya. Ya, hari ini kita ada di dalam minggu yang terakhir, betul ya? Minggu ini minggu terakhir sebelum ganti bulan ya. Ya tanggal 27 betul. Kita ada di minggu terakhir, kita bicara tentang Community Month. Nah, ini gongnya nih, ini ya. Kenapa kalian dapat 3 minggu kebenaran berturut-turut tentang komunitas, dan hari ini kebenarannya adalah ternyata komunitas itu harus punya tujuan, ternyata komunitas itu harus kerja bareng, komunitas itu bukan ajang bagi kita untuk duduk-duduk bareng, menghabiskan waktu bersama main gaplek gitu ya, main kartu, tetapi Tuhan menetapkan setiap komunitas kita untuk memiliki tujuan. Semua katakan tujuan. Kurang keras, kurang, tujuan. Oke, dihidupkan yuk. Slideshow saya, oke. Ini saya ini ngeditnya di Canva, tapi begitu diekspor jadinya kurang bagus gini ya. Kayaknya ya. Biasanya fontnya kalau yang aneh-aneh begitu diekspor jadinya kurang. Nah, hari ini saya akan bicara tentang sebuah topik namanya The Seven. Jadi saya ngaku dulu nih. Kalau one day kamu ketemu topik ini di luar sana, ya memang saya nulis topik The Seven ini nearly 2 tahun, 3 tahun lalu kayaknya udah lama saya tulis. Cuman saya tambah-tambahin aja, lalu saya kasih ke kamu. Jadi saya kasih topik The Seven ini biasanya saya lagi training orang, saya lagi ngajarin orang. Kak Denny ngajarin orang di luar pakai Alkitab, iya nggak apa-apa. Kan nggak mau orangnya tinggal keluar, tapi saya contoh-contoh Alkitabnya saya kurangin, tapi saya memang bagikan bahwa memang dulunya ada masalah di Yerusalem, lalu kemudian dipecahkan lewat The Seven ini, lewat 7 orang ini. Jadi training tim marketing kayak training apa, nggak apa-apa pakai ini gitu ya. Kalau kamu mau bahan yang versi profesional saya juga punya. Tapi The Seven ini saya jadikan khotbah baru ini gitu. Jadi saya ubah-ubah dikit. Nah, sebelum masuk ke sana, saya mau tampilkan ini nih. Ada sesuatu yang hilang dari, saya biasanya kalau saya tampil di depan, saya selalu menggunakan juga waktu buat bangun yang namanya orasi tentang kebangsaan gitu kali ya. Supaya kita bangsa Indonesia ini tambah lama tambah bagus gitu. Nah ini, saya itu beberapa waktu yang lalu, ini dulu deh, kesadaran kolektif. Berapa banyak yang tahu sih kata-kata kesadaran kolektif itu apa? Tahu nggak? Kesadaran kolektif itu kayak gini loh, kelihatan ya kolektifnya ya. Jadi kesadaran kolektif itu sesederhana ini, saya tahu fungsi saya di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah bangsa, di dalam sebuah tempat, lalu saya mengerjakannya di dalam kapasitas saya. Sesederhana itu. Apa hubungannya dengan gambar ini? Saya nggak mau dianggap rekayasa, jadi beberapa waktu yang lalu saya dan istri saya itu pergi ke sebuah tempat yang ada yang di peta itu susah dicari gitu ya. Tempatnya itu di China Mainland, dan ini saya tulis gambarnya di bawah supaya kamu nggak nyangka saya ini bohong. Jadi ini handphone saya itu Poco X7, lalu kemudian di bawah sana itu ada koordinatnya, dan di bawah sendiri itu ada tanggalnya, kelihatan enggak ya? Jordan jam berapa itu? Kelihatan enggak? Di paling bawah. 8.21, hampir jam setengah 9 malam, foto ini saya ambil. Ya, kelihatan enggak itu apa? Kurang ya, enggak kelihatan ya? Kalau gini kelihatan enggak? Orang lagi apa tuh? Orang lagi belajar. Karena saya itu gampang kepo, saya nanya sama mama angkatnya istri saya yang nanyakan tentu istri saya karena saya nggak bisa bahasa Mandarin. Saya tanya, anak-anak ini setiap hari kayak gini ta? Dibilang iya dong. Kalau orang anak SMP setiap hari pulangnya jam setengah 9 malam. Saya punya foto yang lain, mereka itu mama-mama itu jam setengah 9 lebih dikit baru jemput anak-anaknya. Jadi tentu saja nggak perlu sunblock ya. Mama-mamamu kalau jemput kamu kan pakai sunblock kan? Ya kan?
repot ya, rempong gitu ya, karena siang-siang jemputnya. Kalau mereka nggak apa-apa berminyak gitu nggak apa-apa, karena udah malam nggak kelihatan juga. Jadi kalau SMA kalau nggak salah pulangnya jam 9. Begitu mereka mahasiswa sudah ada di asrama. Mereka ini sebagian besar juga ada di asrama, udah nggak pulang, pulangnya Jumat, Sabtu, Jumat malam, Sabtu dan Minggu. Berat ya hidupnya ya, susah ya. Tetapi mereka punya kompetensi yang luar biasa banget. Nah ini coba, kesadaran kolektifnya apa Kak? Maksudnya gini, siapa di sini yang masih pelajar sih? Bisa angkat tangannya? Saya sudah bukan pelajar, saya nggak boleh angkat tangan. Yang pelajar angkat tangan, kalau nggak tak suruh kawin dong besok. Ya. Oke, pelajarnya banyak. Kalau kamu pelajar tugasmu adalah, belajar, betul. Kalau kamu harus belajar, belajarlah dengan baik, belajarlah dengan sangat baik. Itu fungsimu di dalam komunitas besar yang namanya bangsa Indonesia. Kalau kamu gagal melakukan itu, one day bangsa ini bisa soro. Kenapa? Ada yang namanya istilahnya itu rumit lah, ada namanya brain out itu ya. Tambah lama orang-orang pinternya di Indonesia ini tambah sedikit banget. Lalu orang yang beneran pinter, karena dia berteman dengan orang yang kurang pinter, dia milih ke luar negeri aja akhirnya deh. Akhirnya terjadinya namanya brain out. Jadi orang talenta-talenta yang bagus di Indonesia itu akhirnya pergi ke luar negeri. Karena dia di sini satu generasinya kok nggak ada yang sepinter saya ya gitu ya. Pada akhirnya dia milih untuk ke luar negeri, jadi warga negara luar. Ini penting sekali untuk disampaikan. Nah ini baru saya sampai di dalam khotbahnya. Beberapa waktu yang lalu pada waktu kita camp saya sempat cerita saya ganti lagi dari jam dari jam digital. Jam digital itu jam yang bisa buat telepon dan sebagainya. Saya ganti lagi ke jam analog. Saya cari lagi jam analog saya yang lama, ternyata ada, lalu saya servis sebentar dan bisa dipakai lagi. Saya suka yang namanya automatic watch. Ada yang tahu papanya punya gitu ya? Kalau kamu saya yakin nggak punya sih, Kak Indro punya? Nggak suka ya? Biasanya orang-orang yang agak nyeni-nyeni gitu biasanya dia punya automatic watch. Jadi automatic watch itu intinya adalah jam yang digerakkan tanpa baterai. Loh Kak, tenaganya dari mana? Ada lilitan kawat yang diputar-putar gini, dan dia itu akan melepaskan energinya sedikit demi sedikit. Jadi dia kalau nggak dipakai selama 48 jam, jamnya mati. Harus dipakai. Ya harus digerak-gerakin kayak gini. Ini punya saya automatic watch, jadi harus digerak-gerakin aja. Dengan cara demikian dia bisa mengisi powernya sendiri. Nah biasanya di dalam jam automatic itu ditulisin, ada 23 jewel atau 21 jewel seperti itu. Ini enggak ada sih kalau punya saya. Kalau biasanya ada yang tulisannya seperti itu. Artinya kalau 21 perhiasan di dalamnya sih loh, kalian kan lihat ya ada struktur yang rumit sekali. Ada 21 struktur di dalamnya. Ya, nanti kalau mau lihat waktu turun boleh gitu ya. Kalian akan kelihatan jam yang rumit sekali. Dia bisa bergerak sendiri tanpa baterai. Jadi dia bergerak, nah ini bisa nggak ya? Kalau Tante Hana itu bisa keren gitu loh. Kenapa nggak bisa ini ya? Nah ini loh, kalian lihat di sini ya, yang sebelah sini. Nah ini baterainya nih, jadi gitu. Jadi dia tuh muter dan dia akan mengeluarkan balik energi yang dia simpan. Nah masalahnya adalah jam seperti ini adalah jam yang rawan rusak. Sekali jatuh gitu harus diperbaiki. Kenapa? Sekali dia punya gear itu, bahasa Jawanya itu melingse atau tidak pada tempatnya seperti itu, sudah tidak bisa bergerak. Jadi tadi misalkan ada 23 jewel yang tadi, tiba-tiba ada satu nih yang tidak bergerak. 22 ini meskipun sehat, dia juga nggak bisa bergerak. Jamnya berhenti. Nah, saya mau kalian melihat diri kalian sebagai salah satu jewel di dalam sini. Bayangin aja. Karena kehidupan kita, komunitas kita juga berlangsung dengan cara seperti itu. Semua jam punya goal yang sama, yakni menunjukkan waktu kepada orang yang make. Betul ya? Ya ada fungsi sampingannya sih. Kalau bagi teman-teman yang metroseksual, kegantengannya bertambah 100 gitu, kecantikannya bertambah 50% dan sebagainya. Tapi fungsi aslinya adalah untuk menunjukkan jam.
jam berapa, hari apa, tanggal berapa, itu yang harus dia lakukan. Selama itu tidak dilakukan, maka sebuah jam tidak ada fungsinya, selain dibuang aja gitu ya. Dibuang aja ke sampah karena nggak ada gunanya. Sama juga tentang komunitas kita. Makanya di dalam Alkitab itu Tuhan Yesus banyak sekali menegur komunitas itu bahkan satu kota loh. Ya, kalau kalian lihat di dalam kitab Wahyu, saya tuh lupa kota mana yang dikutuk oleh Tuhan. Hei kamu kota ini, kamu itu tidak dingin dan tidak panas, bla 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 bla, dimarahin satu kota. Kenapa? Karena kotanya nggak bekerja dengan benar. Satu kitab pertama yang ditulis oleh Rasul Paulus yang very produktif menulis banyak sekali surat di dalam Alkitab adalah kitab Galatia. Jadi kalau kamu lihat suratnya Paulus yang lain itu sopan-sopan awalannya meskipun dia bakal ngamuk-ngamuk, tapi surat Galatia enggak gitu men. Dia dari awal dia sudah marah, Paulus sudah marah. Kenapa marahnya sama komunitas? Iya, karena komunitas itu dilihat oleh Tuhan sebagai sebuah badan satu. Kalau badan ini nggak bekerja, dengerin baik-baik, hai pemimpin-pemimpin, kamu juga anak-anak yang barangkali baru masuk di dalam DLC. Kalau sebuah badan nggak bekerja dengan baik, yang disalahin sama Tuhan semua, ya, semua sama Tuhan disalahin. Kalau DLC nggak bekerja, Kak Dendi sama Kak Hendro disalahin sama Tuhan, kamu yang baru datang juga disalahin. Masa gitu Kak? Baca Alkitab. Kayak gitu memang, ya. Makanya komunitas itu harus bekerja bersama, mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah, yang paling lama nih, berdiri kayak Nyonya Menir gitu ya, sejak tahun berapa, sampai yang baru bergabung, harus kerja bareng-bareng. Nanti kita akan pelajarin gimana caranya ya. Jadi pada suatu ketika ada masalah di dalam gereja di Yerusalem. Jadi masalahnya itu masalah yang sangat manusiawi sekali ya. Nanti kamu lihat sendiri masalahnya itu kalau zaman sekarang ini bagi-bagi bansos itu ada yang kelupaan gitu ya. Bagi-bagi roti ada yang kelupaan. Lalu yang kelupaan ini pasti dia juga lapar ya. Lalu kemudian dia komplain, mulai dia cari tahu kenapa kok dia nggak kebagian. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Bukan maksudnya, Kak Denny pikir gini, ini bukan maksudnya rasis-rasisan sih, enggak sih. Karena IO awal dari gereja mula-mula, saya ingin kalian punya framework berpikir yang benar. Kalau orang sekali baca ini mutus, rasis nih berarti gereja di awalnya nih, kalau orang-orang yang bau-bau Yunani dia nggak mau kasih roti. Nggak gitu ceritanya. Kalian harus ingat IO awal dari gereja di Yerusalem itu siapa? Rasul-rasul kan? So teman-temannya rasul-rasul juga orang Yerusalem, orang-orang Ibrani. Jadi mereka kalau disuruh ngomong bahasa Yunani kurang bisa. Jadi kayaknya orang Yunani ini kayak orang Inggris pergi ke Mojoarum gitu barangkali ya. Dia ngomong sama orang yang jualan nasi kuning, orang nasi kuningnya nggak nyambung sama dia. Dia jelasin pakai bahasa monyet gini-gini, lapar. Dia pikir apa, mau berak kali ya, disuruh gimana. Karena nggak ngerti bahasanya. Jadi pada akhirnya orang-orang yang seperti ini tidak mendapatkan haknya. Bisa dimasuk akal kan? Ya, jadi orang yang seperti ini dia bukan berarti dia adalah korban rasial, enggak, saya nggak pikir kayak gitu kok. Cuman ya ada barrier bahasa aja, barrier bahasanya kuat pada saat itu. Ayat yang kedua, berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk pelayanan meja. Nah ketika masalahnya ada nih, cetowelo-welo masalahnya ada yang dilakukan oleh pemimpin yang luar biasa. Enggak denial, enggak marahin orang gitu ya. Ya itu janda-jandanya salah, harusnya ngotot dong kalau enggak dikasih roti rebut aja gitu, enggak gitu.
Dia rapat, bikin meeting, dibilangin, itu ada janda-janda yang nggak bisa ngomong Ibrani, yang ngomongnya bahasa Inggris, bahasa Taiwan itu, nggak pernah dapat roti kalau lu bagiin. Kenapa ya? Iya, orangnya terlalu banyak, bos. Antri, yang ngomongnya bahasa alien kita nggak ngerti dia maunya apa. Kan kita nanya sama dia, mau roti atau mau sus atau mau apa, dia ngomongnya aneh sendiri, kita nggak ngerti ngomongnya apa. Pada akhirnya karena orangnya udah terlalu banyak, nggak dapat gitu terus. Masalahnya ada, real masalahnya. Lalu kemudian adakan meeting, ngobrol bersama, cari jalan keluar. Semuanya bilang cari jalan keluar. Kurang keras, cari jalan keluar. Nah itu ya. Biasanya kalau banyak orang punya masalah selalu punya dua pilihan kan. Yang pertama cari jalan keluar, biasanya lebih susah. Yang kedua paling gampang, apa, cari kambing hitam. Ya, lu sih salah. Paling gampang kan panggil orang yang bagi roti kan, misalkan yang bagi roti Kak Tika sih salah sih. Jangan gitu bagi rotinya, gitu kan. Nyala-nyalain orang dan sebagainya. Enggak. Ini dia enggak nyala-nyalain orang. Dia bilang, kayaknya ada yang salah deh, enggak boleh kayak gini deh. Sebetulnya rotinya cukup buat semua, tapi kemarin ada yang bawa 2, ada yang enggak dapat lagi. Ya, harus ada yang berubah. Ayat ketiga, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang di bold itu kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3, terkenal, baik, dan yang dipenuhi roh hikmat. Supaya, nah, jadi orang-orang 7 orang ini bukan orang kemarin sore, tapi ini adalah orang-orang yang sebenarnya di dalam komunitas mereka punya nama baik. Makanya di dalam Alkitab, Amsal berkata bahwa nama baik itu jauh lebih berharga dari banyak harta. Ya, kalau orang sekali melakukan mencuri seperti itu, kamu akan dikenal sebagai seorang pencuri. Meskipun bisa dibenerin, tapi butuh bertahun-tahun. Orang-orang ini adalah orang-orang yang terkenal baik nih. Ya, dan dipenuhi roh dan hikmat. Artinya apa sih bahasa gampangnya, bahasa bayinya dipenuhi roh dan hikmat itu apa sih? Apa J? Pinter, iya. Jadi orang ini enggak orang yang ngowoh-ngowoh gitu, enggak gitu ya. Yang IQ-nya katanya 60 sekolah, enggak. Ini orang pinter nih. Orang yang benar-benar belajar dengan baik, dia bisa melogika segala sesuatu dengan baik. Udah baik, pinter, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas. Itu kompeten loh orang-orang ini ya, 7 orang ini. Supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayan. Di sini ada value juga yang Tuhan ajarkan. Bahwa ada orang-orang yang harus melakukan pekerjaan A dan ada orang-orang yang harus melakukan pekerjaan B. Bukan karena Tuhan pilih kasih, enggak. Tetapi Tuhan tahu potensi dari setiap kita seperti apa. Tuhan tahu potensi dari setiap orang akan maksimal ketika dia melakukan pekerjaan A. Tapi begitu di switch, jadinya enggak maksimal. Makanya seorang Albert Einstein pernah berkata, kalau tepatnya gimana saya agak lupa, tapi kalau kamu menyuruh seekor burung untuk berenang, maka burung itu akan merasa bahwa dia adalah makhluk paling bodoh di dunia. Ya burung gak bisa berenang, burung harus terbang, gitu ya. Berarti jahat dong Tuhan sama ikan kan di bawah, enggak juga. Karena setiap orang punya bagiannya sendiri-sendiri, tiap orang punya spesialisasi untuk dirinya. Berikutnya, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Stefanus yang ditumbuk sampai mati itu ya, ini juga sama, Stefanus yang sama. Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Pumba, enggak ada Pumba, kalian enggak tahu Timon dan Pumba ya? Tahu, apa itu? Siapa itu? Oh, enggak lihat Lion King ya? Mungkin namanya Timon dari situ. Parmenas, Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Ayat yang ke-7, hasilnya adalah, lihat baik-baik,
Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Imam ini maksudnya imam Yahudi. Saya mau balik lagi ke jam yang tadi. Kalau jam tadi itu berguna untuk menunjukkan waktu, maka gereja berguna untuk firman Allah semakin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem bertambah banyak. Mereka achieve apa yang seharusnya mereka lakukan. Dengerin saya, sebelum ada orang-orang tadi ditunjuk, ada sebuah barrier, ada sebuah tembok beton yang nggak bisa mereka tembus. Mereka diam di tempat dan mereka nggak bisa melakukan banyak. Tapi ketika ada 7 orang ini, ada the 7 ini, melakukan fungsi mereka dengan baik, persebarannya Injil luar biasa. Dan hal ini bisa kamu terapkan juga di dalam banyak aspek di dalam kehidupanmu. Saya seperti biasa cuman berikan 3 hal aja, ya. 3 hal ini adalah hal yang sederhana sekali, cuman seringkali tidak dilakukan in order atau jangan-jangan nggak dilakukan sama sekali. Tapi mulai dari hari ini kalau kalian ingat mati 3 hal ini, kalian bisa sangat efisien, sangat efektif di dalam setiap aspek kehidupan kalian, terutama di dalam komunitas, ya. Di sini siapa yang mau jadi pemimpin suatu saat nanti? Yang nggak mau jadi pemimpin rapopo loh ya. Yang mau jadi pemimpin bisa angkat tangannya tinggi-tinggi. Pemimpin itu harus punya keberanian. Kalau angkat tangan aja nggak berani, nggak bisa. Ya, ada 3 hal aja. How they solve the problem. Problemnya jelas, masalahnya gimana cara menyelesaikan masalahnya. Yang pertama semua katakan yang merah-merah itu. 1, 2, 3. Identify. Nah ini seringkali banyak orang itu milih masuk di dalam sebuah gelanggang pertempuran, tapi matanya dibiarkan tetap buta, artinya dia nggak ngelihat apa-apa. Saya beritahu orang yang punya iman bukan dia main buta-butaan seperti itu, enggak. Orang yang punya iman dia bisa melihat dengan jelas karena iman itu berkaitan dengan vision. Makanya di dalam Alkitab dikatakan without vision my people perish. Tanpa visi maka orang-orangku umat-umat Allah jadi binasa. Makanya penting sekali bagi kita di tahapan awal untuk melakukan yang namanya identifikasi. Nah ini nih, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Di dalam komunitas, setiap kita telah diberikan karunia yang beraneka macam oleh Roh Kudus. Karunia itu tidak diberikan untuk disimpan sebagai pajangan rohani, melainkan untuk melayani satu dengan yang lain. Bayangkan seperti ini, kalian tadi saya sudah minta ya, kalian bayangkan kalian adalah gear di dalam jam yang rumit tadi, 23, 21. Ini perhatikan ini adalah mungkin adalah komsel kalian. Lalu kalian sebagai gear tiba-tiba kalian tidak berfungsi. Satu komunitas akan mengalami kerugiannya. Satu komunitas akan hancur-hancuran hanya karena ada satu orang yang tidak menggunakan talentanya. Ketika kalian membaca kisah talenta, mungkin kita itu agak mikir ya di awal ya, kenapa sih Tuhan kok jahat banget? Ada satu orang yang enggak melakukan apa-apa, tapi Tuhan itu suruh orang itu dilemparkan di tempat yang gelap dan penuh dengan kertak gigi, betul apa enggak? Jahat banget. Padahal orang itu enggak ngapa-ngapain loh Kak, dia cuman kubur aja talentanya, lalu dia bobok siang kayak saya Kak. Dia enggak lakukan apa-apa juga, dia enggak bunuh orang, dia enggak gebukin orang, dia enggak ikut pinjol, enggak ikut judul, enggak ngapa-ngapain. Dia cuman bobok siang doang. Tapi bagi Tuhan, ketika Tuhan melihat sebuah komunitas, ini orang adalah biang kerok dari komunitas ini nggak bekerja dengan baik. Bisa ngerti maksud saya? Orang ini adalah major destructive. Jadi orang ini adalah agen penghancur yang luar biasa menghancurkan di dalam komunitas itu. Makanya sama Tuhan, buang, nggak bisa dipertahankan. Begitu seriusnya Tuhan itu ya. Namanya identify itu tulisnya ini. Kenali karuniamu dan isi kebutuhannya. Barusan tadi kami pergi ke seorang
keluarga anak rohani kami gitu ya, mamanya sudah lama berpulang, papanya barusan berpulang. Jadi kami lebih care dengan keluarga ini karena anaknya yang paling gede yang ada di rumah itu umur berapa ya? Umur 20 kayaknya. Belum lulus kuliah. Jadi kamu harus dia ngopeni dua adiknya yang kecil-kecil. Jadi kami kasihan lah dengan dia. By the way, saya tadi janji loh Kak Fani belum carikan di Shopee. Nanti jadi tadi itu saya ngomong-ngomong sama dia, saya enggak khawatir sih dengan anak ini, karena anak ini enggak rewel orangnya. Anak ini neriman dan dia akan jadi seseorang di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena hari-hari ini saya ketemu dengan banyak anak muda yang rewelnya luar biasa. You know what's the meaning of rewel? Rewel itu gini loh, belum bisa apa-apa, tapi mintanya banyak. Saya ini rekrut orang, tapi begitu saya ketemu sama orang yang seperti itu, aduh amit-amit jabang bayi. Kak Hendro juga gitu ya Kak ya, aduh cari yang lain aja deh. Kan kita berdoa setiap pagi ya, Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, lepaskanlah kami daripada yang jahat, ini yang jahat kayaknya. Sudah lu pergi jauh-jauh dari hidup saya. Saya ngelihat di dalam kehidupan saya patternnya seperti itu. Anak-anak muda yang enggak rewel, yang enggak juaji, yang mau melakukan hal-hal yang ribet-ribet, dia one day akan dipakai dengan cara yang luar biasa. Saya tadi ngomong sama Kak Fani, saya itu kalau ngomong kan frankly speaking ya, pokoknya arek gak dikampleng ambil bosnya sudah biarno aja, kita pura-pura gak kelihatan. Kalau udah dikampleng gitu, saya maju gitu, karena orangnya sudah punya apa-apa kan, saya maju akan saya hadapi bosnya. Tapi selama bosnya nggak main tangan, udah dimarah-marahin, udahlah biarin. Nggak apa-apa, supaya anaknya ini gede, supaya anaknya itu punya pikiran yang buka. Nggak boleh pilih-pilih, makanya kenali karuniamu dan isi kebutuhannya. Ada orang itu yang karunianya senyumnya manis banget. Kak Dendi ini kalau senyum kebanyakan, aku tuh belajar senyum sudah lama tapi senyum saya tuh jelek. Saya tuh enggak kelihatan ramah sama orang. Jadi orang mau ngomong sama saya lama itu males kalau enggak perlu gitu ya. Saya tahu kok teman-teman sudah no hard feeling, saya tahu dirimu gitu ya. Orang kalau mau ketemu Kak Dendi ku biasanya aduh enak ketemu Kak Hendro gitu ya. Orangnya hangat, ketemu Kak Niko atau orangnya hangat, ketemu Kak Dendi kan gak perlu nemen rasanya enggak usah ketemu gitu ya. Kak Dendi lewat sana, oh kayaknya kalau ada utang itu lewat sini aja gitu ya. Tahu kok aku. Cuman ada orang yang ketika kamu menyambut orang dengan baik dan sebagainya, orang itu merasa feel at home. Saya nggak punya karunia itu, saya perlu kamu untuk sambut orang-orang itu. Saya perlu kamu jadi orang pertama yang menjadi wajah dari gereja ini yang berkata, "Shalom, rumahmu di mana? Udah makan atau belum?" Kalau saya nanya seperti itu, orangnya merasa kayak ditanyain sama orang KPK. Muka saya nggak mendukung gitu ya. Orangnya malah kerasa, "Kak, aku kurus tak Kak?" gitu. Kayak merasa dia itu diapain. Tapi kalau yang nanya Kak Hendro nggak apa-apa gitu ya. Saya tuh heran kadang-kadang. Enggak usah dipikirin lah, tapi memang begitu. Setiap orang punya talenta yang berlain-lainan dan teman-teman ketika kamu melakukan talentamu dengan baik, setiap komunitas yang ada kamunya, komunitas itu akan berjalan dengan baik dan komunitas itu akan sangat bersyukur kepada Tuhan, dia punya kamu. Saya bersyukur pada Tuhan setiap hari, saya punya kamu di dalam DLC. Meskipun masih banyak yang karunianya menghangatkan bangku gereja. Besok jangan lagi ya, setiap orang di antara kita punya karunia sendiri-sendiri. Kalau kamu bangkit dan melakukan karuniamu itu akan jadi luar biasa. Identifikasi, nggak usah lihat keluar dulu, lihat ke kaca, tanya aku bisa apa, aku bisa melakukan apa sih hal-hal yang baik yang bisa saya lakukan dan orang lain tidak bisa melakukan sebaik saya. Ini bukan untuk narsis-narsisan, saya nggak pernah ngomongin hal yang saya merasa saya lebih baik lakukan untuk orang lain. But I know exactly apa yang bisa saya lakukan lebih baik dari orang lain. Saya tahu pasti hal itu dan saya ambil hal itu di dalam banyak kesempatan, hampir di semua kesempatan yang saya ambil hal itu.
Saya enggak, bahkan quote-unquote saya enggak izinkan orang lain untuk ikut-ikut gitu ya. Sudahlah kamu ngurusin yang kamu bisa aja. Teman-teman, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Banyak orang sampai dia umurnya sudah banyak, dia enggak ngerti fungsinya di dalam komunitas itu apa. Yang kedua, eksekusi. Nah ini dia. Biasanya segala sesuatu itu direncanakan, tapi begitu dieksekusi morat-marit gitu ya. Saya pakai ayat di dalam bahasa Inggris karena saya mau tunjukkan sebetulnya ayat ini sederhana sekali. Saya pakai baca bahasa Inggrisnya. We have different gift according to the grace given to each of us. If your gift is prosper, ya dia itu bernubuat. Aku takut bahasa Inggris salah. Then prophesy, kayak gitu kan ya. In accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. Ayat ini sederhana tetapi very powerful bagi saya. Ketika kamu punya talenta untuk melayani, kamu nggak diminta untuk teach kok. Enggak kok. Suatu hari ketika kamu berhubungan, kamu sudah mati nih atau Tuhan Yesus datang kedua kali, kamu dimintai pertanggungjawaban atas kehidupanmu. Tuhan nggak nanya, JJ, kenapa kamu nggak mirip sama Kak Hendro sih dalam kehidupanmu? Nggak gitu. Tapi apakah kamu bisa mengeksekusi semaksimal apa talenta yang Tuhan berikan di dalam kehidupanmu? Makanya sederhana, kalau kamu bisa melayani, ya udah melayani. Nggak usah banyak bacot, kasih tahu kanan kirinya, nggak usah banyak bacot, bilang gitu. Kalau bisa ngajar, ya ngajar. Artinya bukan cuma sekedar gitu, tapi nambah skillmu tentang hal itu. Saya tahu di depan saya ini banyak orang yang punya talenta penggembalaan yang luar biasa. Saya itu kalau ngomong sama beberapa orang dari kamu, saya itu merasa kamu itu lebih tua dari saya, karena kamu itu orang yang sangat hangat, kamu adalah gembala yang luar biasa. Masalahnya adalah pemuritan kita di gereja ini kenapa kok jelek ya? Kenapa? Karena banyak orang yang sebetulnya bisa menggembalakan dengan luar biasa, nggak pakai talentanya. Eman-eman, sayang. Padahal kita tuh diminta untuk melakukan apa yang expert, apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Udah nggak usah muluk-muluk, coba lakukan yang lain. Fokus saja pada apa yang Tuhan kasih kepadamu. Dan one day kamu akan melihat Tuhan pakai dari yang kecil tadi, benih yang kecil yang kamu rawat dengan baik, yang kamu rawat dengan segenap hati. One day itu akan menjadikan berkat bagi kamu, bagi lingkunganmu, bahkan bagi negaramu. Makanya jawaban Tuhan itu seringkali muncul di dalam bentuk sebuah benih gitu ya. Benihnya kecil, talentanya kecil. Saya kan sering kasih ilustrasi, kalau sekarang lihat Lionel Messi luar biasa, dia dulu sudah sekeren itu enggak sih? Ya enggak. Semuanya harus dimulai dari awal, semuanya harus dimulai dari yang basic. To-do list-nya apa? Menjalankan tugas dengan bertanggung jawab. Sekali lagi enggak boleh rewel, ya. Semuanya itu enggak enak, yang enak tadi yang dilakukan oleh orang yang punya satu talenta, ngapain dia bobo siang, itu enak gitu ya, enggak ngapa-ngapain, mager. Tetapi ujung-ujungnya ada konsekuensi yang luar biasa dari Tuhan. Kita semua enggak mau dapat konsekuensi itu kan? Oleh sebab itu kita harus melakukan apa yang benar, melakukan dengan yang namanya bertanggung jawab. Setiap karunia yang Tuhan titipkan di dalam dirimu, bentar nih, adalah jawaban atas kebutuhan orang lain di dalam komunitasmu. Nah ini nih, Roh Kudus adalah roh keteraturan, dia bekerja luar biasa di tengah struktur pelayanan yang dikerjakan dengan disiplin dan bertanggung jawab. Kalian di dalam gereja ini, di dalam DLC ini kenapa banyak tim? Saya kemarin hitung-hitung kalau nggak salah ada 9 tim yang bekerja secara bersama-sama di dalam DLC ini untuk running DLC ini. Kenapa sih Kak kok ribet-ribet dibikin seperti itu? Gini, sebetulnya akan lebih simpel kalau dijadikan cuma 3 tim, 2 tim, jauh lebih simpel, percayalah kepadaku ya. Tetapi kenapa kok dibikin sebanyak-banyaknya itu? Karena kami pingin ada sebanyak-banyaknya pemimpin yang lahir dari DLC.
Ada banyak orang yang punya kesempatan, punya jam terbang sendiri-sendiri. Ini sangat penting, kenapa kalian harus melakukan itu? Makanya yang jadi pemimpin-pemimpin di area, ayo anak-anaknya dipakai yuk. Jangan dibiarin nganggur-ngangguran terus. Yang lagi dipimpin juga harus dilakukan dengan disiplin dan bertanggung jawab. Ya, nggak boleh mengerjakan segala sesuatu seenaknya sendiri, nggak boleh. Ketika kamu melakukan segala sesuatu seenaknya sendiri, kamu sebetulnya gini loh guys, kamu yang pertama akan merugikan komunitasmu, benar nggak? Komunitasmu rugi kalau kamu seenaknya sendiri. Betul, kalau janjian di sini misalkan kita itu latihan jam 2:30, biasanya pasti ada yang WA. Ya, Kak, aku lagi gini Kak, aku lagi patah hati duduk sendiri Kak. Nggak tahu pokoknya gitu ya, pokoknya ada yang izin aja, pokoknya ada telat setengah jam, berapa jam gitu, pokoknya nggak tahu, pokoknya alasannya macam-macam. Ketika kamu melakukan itu sederhana nih, kita mau latihan musik, ada kamu nggak pernah telat ya tapi saya pakai contoh kamu supaya kamu nggak sakit hati ya. Drummernya belum datang, kita semua sudah siap-siap nyanyi, sudah Fania sudah la 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 la, udah latihan, udah nggak karu-karuan lah. Bisa latihan nggak lagu pertama? Drummernya belum datang. Nggak bisa, susah, bener. Terhambat semuanya hanya gara-gara satu orang. Ngerti maksud saya? Lakukan dengan bertanggung jawab. Makanya ketika banyak orang itu komplain sama saya bilang gini, Kak, aku kalau cari tim di dalam sekolahku Kak, selalu saya tidak dipilih di dalam tim. Saya tuh kasih saran begini, ini mungkin menyakitkan ya kalau dia minta saran sama Kak Hendro bareng dipeluk, Tuhan berikan kekuatan. Kalau saya kasih saran begini, udah deh kamu ngaca di depan kaca, kira-kira kalau kamu jadi ketua tim, kamu mau ngerekrut kamu enggak? Enggak Kak, saya enggak mau ngerekrut kamu, enggak, saya enggak mau ngerekrut diri saya sendiri. Saya terus tanya pertanyaan kedua, kenapa? Banyak dia sebut gini. Terus gimana? Saya tahu Kak harus berubah apa. Udah pulang aja lu gitu ya. Selesai. Konseling sama saya 5 menit selesai. Tapi kalau nggak tahan gitu pulang bisa sakit hati. Gitu. Seringkali kita main victim-victiman kan. Kita play victim kan. Seolah-olah kita jadi orang yang tersakiti. Enggak, padahal kita orang yang menyakiti. Kita ini beban. Tetapi kita merasa bahwa diri kita ini Cristiano Ronaldo. Gitu. Enggak dong, kamu ngaca di depan kaca, ini bener. Apa yang kurang dalam kehidupan saya? Oh selama ini kalau saya dikasih tugas, saya molor-molor sih. Saya kalau dikasih tugas, mintanya 10 lembar, saya kasih setengah lembar sih. Ya makanya nggak ada yang mau sama kamu. Nanti giliran cari pasangan hidup juga situ. Ada yang gampang banget gitu ya. Bukan masalah cepat-cepatan kalau pasangan hidup, masalah cocok-cocokan ya. Nggak usah main cepat-cepatan sama saya ya. Nah cepat-cepatan setor sama Kak Hendro, Kak saya ngecup si cewek ini ya Kak. Nanti tambah ribet hidup kita ya. Yang ketiga, nah ini. Semua katakan evaluation. Evaluasi. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Saya selalu percaya Roh Kudus itu adalah roh yang sangat teratur sekali. Makanya saya tuh agak aneh kalau ada orang yang tiba-tiba ngomong dipenuhi Roh Kudus dan dia lakukan sesuatu yang aneh gitu ya. Yang aneh itu tiba-tiba nendang kayak apa kayak begitu lembut. Saya tuh pernah di dalam sebuah pertemuan ada orang yang ngaku dipenuhi Roh Kudus. Jalannya udah aneh gitu ya kayak di film-film horor, lalu dia ambil mic dari pembicaranya, ini serius saya beneran lihat. Lalu dia ngomong, Tuhan bicara sama saya, gitu. Bahasanya horor banget. Kalau kamu nanya sama saya, sebagai orang yang belajar sekolah Alkitab, saya bilang enggak lah, Roh Kudus enggak begitu kok, Roh Kudus teratur. Roh Kudus itu adalah roh yang sangat teratur, sangat punya unggah-ungguh, sangat punya prosedur. Dia melakukan segala sesuatu in order, ada prosedurnya. Makanya di sini dikatakan sopan dan teratur. Setelah melakukan segala sesuatu jangan lupa dievaluasi, itu adalah tahapan yang benar. Sopan dan teratur.
Semua katakan sopan dan teratur. Saya itu waktu saya ngambil kuliah Master of Management, saya punya profesor dan dosen-dosen saya itu dari Singapura. Dia tuh pernah ngomong sama saya begini, orang Indonesia itu pinter-pinter. Dia bilang, pinter-pinter orang Indonesia. Tetapi satu, orang Indonesia itu kalau ngomong, dia ngomong gini, cara pikirnya itu very random. Habis A, dia langsung ngomongin Z. Habis itu dia ngomongin B. Habis itu dia ngomongin V. Enggak jadi barangmu. Habis A harus B. Baru itu baru C. Baru itu baru D. Baru E. Itu lambat Kak, kurang Kak, saya sudah di Z. Emang B sampai W-nya kemana bro? Enggak ada Kak, kosong. Kita lihat dengan iman kita aja Kak. Saya belajar banyak dari orang-orang ini. Melakukan segala sesuatu dalam prosedur yang benar. Dan ada yang sering dilupakan yakni evaluasi. Evaluasi ini kenapa sering dilupakan? Karena banyak orang baper dalam evaluasi. Kamu kalau dievaluasi kamu baper enggak? Hah? Kalau kamu dievaluasi kamu baper berarti kamu enggak punya kesadaran. Saya ajarin bagaimana caranya kamu supaya enggak baper pada saat kamu dikritik, pada saat kamu dievaluasi. Bedakan antara dirimu, ini ya, ini Dendi, dan karyanya. Ini Dendi, ini khotbahnya Dendi. Saya misalkan nanti turun, kamu bilang Kak khotbahnya kan jelek sekali Kak, itu khotbah terjelek yang pernah saya dengar. Aku enggak apa-apa, kenapa? Aku sudah bisa membedakan antara diriku dan karyaku. Ini kalau ini jelek, bukan Dendinya yang jelek. Karyanya aja yang perlu kita perbaikin, kan gitu. Tapi kalau kamu gabungkan ini di dalam dirimu, Vania, tadi nggak fales loh Van. Vania, tadi nyanyimu fales, nggak enak. Langsung dek, awas ya. Aku akan mencari cara untuk membalaskan ini. Gitu. Makanya harus dipisahkan antara diri kita dengan karya kita. Dipisahin aja nggak apa-apa. Kalau karyanya jelek ya nggak apa-apa bilang jelek. Orang yang berurusan sama saya pasti hafal. Saya tuh sering kali Kak Dendi itu mikir-mikir sendiri, sudah dieksekusi, begitu ya dieksekusi saya bilang jelek kayaknya udah nggak usah dipakai. Mungkin mereka awalnya aneh. Itu kan idenya Kak Dendi sendiri. Iya nggak apa-apa. Kenapa kalau ide saya nggak boleh dibilang jelek? Nggak apa-apa, bilang aja jelek. Nggak usah dipakai itu, nggak usah dipakai, nggak ada masalah. Aku nggak baper. Karena aku bedakan antara diri saya yang disayang sama Tuhan. Saya orang yang sudah ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal. Dengan karya saya barangkali bisa jelek, tidak ada masalah. Ketika kita melakukan ini, kita menjadi raja evaluasi. Bukan jadi kritikus ya. Kita bisa jadi orang yang evaluation dengan luar biasa. Dengerin baik-baik, tidak ada pertumbuhan tanpa evaluasi. Enggak ada. Saya sering ngomong ini di dalam banyak komunitas, enggak ada yang namanya pertumbuhan tanpa evaluasi. Kenapa? Karena kamu bukan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus enggak bisa salah, betul? Kanan kirimu ada yang kayak Tuhan Yesus mukanya. Patrick meskipun disemir kayak gitu enggak kayak Tuhan Yesus juga. Enggak kayak Tuhan Yesus kita ini. Kalau gitu kita bisa salah dong, sepakat dong. Kalau bisa salah harus mau dikoreksi. Dikoreksinya lewat apa? Evaluasi. Evaluasi yang benar gimana? Jangan tunjuk orangnya. Kayak tadi ya, kalau kamu ngomong, Kak Dendi ini gini, itu salah. Khotbahnya Kak Dendi, Kak, itu gini. Kalau kita evaluasi, kita tunjuk barangnya, masalahnya apa, terjadi kapan, di mana. Itu yang ditunjuk, jangan tunjuk orangnya. Ada metode sandwich dan sebagainya, saya kira kamu jauh lebih ngerti lah. Metode-metode seperti itu. To-do list, lakukan evaluasi dan jujur terhadap hasilnya. Jangan lakukan evaluasi hanya karena disuruh aja. Ketika evaluasinya itu pura-pura, maka pelayanan itu nggak maju. Makanya banyak perusahaan, banyak lembaga, banyak komunitas nggak maju hanya karena gagal melakukan yang namanya evaluasi. Saya minta tim Praise and Worship bisa maju ke depan. Nih, ini slide saya yang terakhir.
Stop waiting for the perfect community, and start being the solution. Kalau kamu nyari komunitas yang sempurna, saya itu pernah dengar ada seorang yang ngomong sama saya gini, bukan ngomong sama saya sih, ngomong di mimbar, dia ngomong gini, kalau kamu ketemu sama komunitas yang perfect, please jangan masuk ke dalam komunitas itu. Kenapa? Ketika kamu masuk, detik pertama kamu masuk di dalam komunitas itu jadi tidak sempurna lagi. Kenapa? Ada kamunya soalnya. Jadi kita nggak boleh cari komunitas yang sempurna, karena komunitas yang sempurna itu cuman ada di dalam cerita dongeng, saudara-saudara. Ya, cuman ada di dalam drakor, nggak ada di dalam realitasnya, nggak ada. Tetapi kita harus mulai jadi solusi bagi orang-orang di sekitar kita. Lihat di dalam komunitasmu, tanya dalam dirimu sendiri nanti pulang, apa yang bisa saya lakukan ya? Hal apa yang sederhana, yang simple, yang bisa saya lakukan untuk komunitas saya? Untuk gereja saya, kalau yang sudah bekerja untuk perusahaan saya, apa sih yang bisa saya kerjakan? Yes, ada boundaries, nggak bisa semuanya minta langsung jadi, tetapi kita mau berproses bareng-bareng mulai dari yang paling kecil. Karena setiap kita adalah alat yang luar biasa di tangannya Tuhan.